Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas The Rings of the Power from the Lord of the Rings Universe episode ke-7. Jadi kita akan nge-breakdown dan ke penjelasan detailnya ya guys. Wow, makin lama ini series makin mengasyikkan ya. Dan ini adalah 2 episode terakhir dan minggu depan 1 episode terakhirnya ya teman-teman. Dan bagi kalian semua yang ketinggalan nge-breakdown aku episode-episode lainnya dari The Rings of the Power series ini, wajib banget untuk nonton video aku yang ini dan video penjelasan detail lainnya seperti everything you should know before watch this series. Make sure kalian nonton videonya, link sudah aku pin di kolom komentar. Oke guys, gak usah bawah shot, kita langsung aja nge-breakdown episode ke-7. Let's check it out. Jadi episode ke-7 ini dimulai ya dengan melanjutkan episode ke-6 kemarin, di mana Mount Doom atau Gunung Doom yang terletak di The Land of Mordor itu terbentuk ya, mengeluarkan api dan laharnya menyerang semua pasukan Númenor termasuk Galadriel itu sendiri. Dikarenakan oleh bapak-bapak biadab ini ya teman-teman ya. Nah jadi episode ini dimulai dengan terbukanya mata Galadriel yang terkena debu abu vulkanik dari erupsi dan meletusnya Gunung Doom ini. Terlihat banget ya, dia tertutup abu sampai ke mata-matanya, dan tanah ini yang tadinya subur, hijau, dan sangat indah sekali berubah menjadi warna merah gitu ya teman-teman. Dan ternyata si Galadriel selamat, dan ada juga sih penduduk-penduduk banyak yang mati juga karena erupsi ini. Jadi mungkin karena badan elf itu tidak seperti manusia reguler, jadi mereka bisa selamat. Hebat juga ya kalau masih ada yang selamat dari terkenanya awan panas dari gunung berapi ini. Dimana-mana kan awan panas itu akan menghanguskan badan ya teman-teman, tapi ada juga yang selamat. Top banget sih, ini scene-nya sangat menyedihkan sekali. Akhirnya Galadriel pun memanggil Elendil dan Halbrand untuk tahu apakah mereka masih hidup juga, karena banyak penduduk yang sudah mati. Dan akhirnya dia bertemu dengan Theo. Di tempat lain ternyata Ratu Tarmiriel ini masih hidup ya, dan ia bertemu dengan Isildur dan juga Felendil yang sudah melihat bahwa Ontamo teman mereka sudah mati. Ratu Tarmiriel serta Felendil itu berusaha menyelamatkan orang-orang, namun karena atap di atasnya itu hancur, jadi mengenai Isildur dan Ratu Tarmiriel ya guys. Terlihat di sini Isildur itu nggak selamat ya, tapi kita belum tahu. Berpindah scene, Harfoot dan Nori yang kemarin sempat absen episode kemarin, akhirnya mereka muncul lagi ya, di mana mereka sampai ke destinasi tujuan mereka. Namun ketika sampai di sini, pohon-pohon di sini pada kering, hancur dan tidak berbuah. Bahkan ada bekas-bekas lontaran erupsi Gunung Doom, api yang besar di tanah ini, yang dikatakan oleh salah satu Harfoot di sana bahwa ini adalah pertanda bahwa Gunung Doom atau Mount Doom kembali aktif, ada kejahatan yang baru. Sadok ini kan memang Harfoot yang dituakan ya di sini karena ilmu dan juga pengalamannya tentang sihir gitu. Mereka pun meminta The Stranger untuk memperbaiki pohon-pohon yang mati dan hancur ini ya. The Stranger pun mulai merapalkan sebuah mantra dan menempelkan tangannya ke sebuah batang yang sudah mati di sana. Bukan malah menjadi baik lagi, batangnya malah hancur dan hampir mengenai Nori dan adiknya. Di sini mereka sudah pada ketakutan ya, bahwa The Stranger ini ternyata hanya merusak saja gitu loh. Padahal mereka nggak tahu kekuatan asli dia. The Stranger pun merasa sangat bersalah ya tentang apa yang dia lakukan. Dia itu sebenarnya mau membantu, tapi itu terlihat kayak mengacaukan ya, padahal dia sangat membantu. Masih teka-teki banget ya The Stranger ini, belum juga keungkap. Kembali ke Khazad-dûm, di sana Elrond berusaha ya merayu Raja Dwarf, ayahnya dari Durin ini, untuk memberikan mereka mithril atau membolehkan elf menambang mithril, batu indah bercahaya yang sudah ditemukan oleh dwarf itu ya. Dengan imbalan mereka akan memberikan sumber daya selama 5 abad gitu. Tapi sepertinya Raja atau King Dwarf ini tidak setuju dengan ide dari Durin beserta Elrond ini, padahal hal ini untuk menyelamatkan para elf. Jadi si Raja ini kayak menolak ya, tapi dia ngomong dia mau berbicara dulu, menimbang-nimbang hal ini dengan anaknya si Durin. Di sini Elrond sembari membawa bukti ya, sehelai daun dari pohon Valinor yang sudah terinfeksi. Di sini sang raja atau ayahnya si Durin berkata ya bahwa ia menolak untuk membantu elf. Dia tidak mau lagi menggali lebih dalam di dalam gunung, memancing bayangan batu dan menambang yang bisa saja membuat celaka para dwarf di sini dan mengubur mereka di bawah gunung atau alias mati gitu ya teman-teman ya. Di sini Durin sangat kecewa banget sama ayahnya karena takut akan hal yang belum terjadi untuk membantu temannya elf. Di sini raja lebih mementingkan dwarf atau bangsanya sendiri ya. Ia tidak peduli dengan bangsa elf atau Elrond atau temannya Durin. Durin pun bercerita kepada istrinya Disa bahwa ayahnya tidak membolehkan Elrond dan bangsa elf menambang mithril karena takut akan mengancam bangsa mereka sendiri yang tinggal di bawah gunung. Disa terlihat di sini marah sekali ya karena Durin maupun raja atau ayah mertuanya tidak mau membantu Elrond. Terjadi perdebatan antara mereka berdua di sini ya teman-teman. Dan Elrond pun masuk ke ruangan mereka. Dan terlihat di sini Elrond sudah menerima saja apa keputusannya. Durin ini mau membantu, tapi keputusan tetap ada di tangan ayah atau raja para dwarf di sini. Elrond pun menolak untuk makan malam. Ia harus menginformasikan hal ini kepada Gil-galad dan mengucapkan selamat tinggal kepada Durin dan Disa. Karena elf ini kalau cahaya dari pohon suci mereka hilang di
di Middle Earth, mereka akan mati gitu ya. Jadi mereka harus pergi cepat ke Valinor untuk tetap selamat. Sebagai perpisahan, Elrond memberikan sehelai daun suci mereka yang sudah teracuni dan juga batu mithril yang pernah diberikan oleh Durin. Durin pun meletakkan batu itu dekat dengan si helaian daun pohon itu. Dan perlahan-lahan pohon yang terkontaminasi atau teracuni itu berubah menjadi baik lagi ya, jadi sehat lagi. Segera hal ini membuat terkejut Disa dan Durin. Mereka segera ya memanggil kembali Elrond untuk tetap membantu mereka walau sudah ditentang oleh raja. Kembali ke Southernland, tempat gunung Doom erupsi tadi, Theo dan Galadriel melanjutkan perjalanan mereka ya untuk pergi mencari orang-orang yang selamat dan pergi ke tempat aman. Di sini banyak sekali yang tidak survive dan mati. Bisa dilihat ya, di sini Elendil juga selamat dan beberapa pasukan Numenor serta sisa dari penduduk dan pengungsi yang ada di Southernlands ini ya teman-teman. Mereka ini ada yang selamat, ada yang mati juga. Elendil mencari Isildur, dikiranya orang ini adalah Isildur, ternyata bukan. Akhirnya dia bertemu dengan Ratu Tarmiriel dan Valandil, namun tidak ada Isildur bersama dengan mereka. Dan hal ini membuat Elendil sangat sedih sekali ya melihat bahwa anaknya tidak selamat atau sudah mati. Padahal Elendil sedang menunggu Isildur untuk kembali bersamanya. Kembali ke scene Theo dan Galadriel. Theo berpikir di sini bahwa ibunya sudah mati, Arondir juga sudah mati. Padahal tidak ya, mereka masih selamat di sini. Galadriel pun terus mengencourage dan membesarkan hati Theo. Walau kegelapan saat ini sudah menang, namun akan ada pembalasan nanti di akhir. Galadriel pun memberikan pedangnya kepada Theo, berkata kepadanya bahwa siapapun bisa menjadi kesatria dan membela yang ia sayangi. Ratu Tarmiriel berada di atas kudanya ya, dibimbing oleh Elendil dan Valandil. Di sini Ratu Tarmiriel ternyata kehilangan ya penglihatannya ketika dia mencoba menyelamatkan orang-orang di reruntuhan bersama Isildur tadi, guys. Dia hanya bisa melihat asap saja dan abu-abu saja. Dia pikir mereka masih di kumpulan asap, padahal mereka sudah berada jauh ya dari kumpulan asap-asap itu. Dan hal ini membuat Ratu Tarmiriel menyadari bahwa ia kehilangan penglihatannya ya teman-teman. Sedih banget sih di sini. Ratu Tarmiriel ini padahal baik sekali, dia membantu orang-orang dan penduduk desa di sini. Dengan balasan ia malah kehilangan penglihatannya. Kembali ke tempat gerombolan Harfoot, di sini Sadok berkata kepada si Stranger bahwa ada suatu wilayah atau tempat bernama Rimba Greenwood, di mana tetap awasi garis tebingnya karena Rimba Greenwood ini terletak di tebing-tebingan dan sangat tinggi dan hati-hati gitulah intinya. Karena si Stranger ini sepertinya ingin pergi ke sana. Sadok pun memberikan sebuah peta rasi-rasi bintang yang dicuri Nori di awal-awal episode itu ya. Karena si Stranger ini sibuk banget melihat-lihat bintang dan membuat pola rasi bintang gitu. Ketika melihat gambar rasi bintang ini, The Stranger itu langsung tercerahkan ya. Untung saja ada si Sadok ini. Segera The Stranger ini pamitan dengan Sadok dan pergi ya menuju tempat yang ia tuju itu. Dan scene pun menunjukkan bahwa pohon mati yang dimantrai oleh The Stranger ini yang dikira orang itu gagal, ternyata malah tumbuh ya bunga dan tumbuhan kecil di sana. Jadi ini sebenarnya memang sihir dia ini bekerja, namun lama ya, butuh proses, tidak bisa langsung seketika seperti itu. Melihat kepergian Stranger, Nori dan keluarganya terlihat bersedih, terkhusus si Nori ini, karena dialah yang pertama kali menemukan dan berusaha keras untuk menyelamatkan The Stranger ini teman-teman ya. Dia yang memberikannya baju, dan di akhir pertemuan mereka ini ia berikan sebuah apel kepada The Stranger. Terlihat banget ya di sini mukanya Nori sangat sedih sekali kehilangan teman raksasanya. Entah kenapa ya, hubungan antara Nori dan The Stranger ini aku suka banget karena memang dapet banget dan ditampilkan dengan baik banget ke penonton dan chemistry mereka bagus banget. Aku suka sekali ya. Seberapa sering pun ia disakiti oleh The Stranger, Nori tetap percaya bahwa Stranger ini adalah orang yang baik. Akhirnya kita akan tercerahkan ya siapa The Stranger ini sebenarnya. Hari pun sudah malam ya teman-teman. Terlihat di sini Theo dan Galadriel beristirahat dulu dari perjalanan mereka. Galadriel pun bercerita tentang masa lalunya, kakaknya yang sudah mati Finrod dan juga suaminya yang sudah mati yang bernama Celeborn. Terlihat di sini Galadriel sangat sedih dan merindukan ya orang-orang terkasih dan orang-orang yang ia sayangi. Theo pun seperti tidak percaya ya mendengar cerita Galadriel bahwa dia memiliki suami. Ia menari dengan suaminya karena Theo melihat Galadriel sebagai kesatria elf yang hebat. Di sini Theo berkata ia bertanggung jawab atas apa semua yang terjadi karena dia kan yang memberikan si pedang Sauron itu kepada Adar demi menyelamatkan ibunya Bronwyn. Jadi terlihat sekali perubahan dan transisi karakter si Theo ini. Galadriel berkata bahwa ada kekuatan yang jauh lebih hebat lagi bekerja selain darkness atau kegelapan di sini, yaitu kekuatan kebaikan pastinya, kekuatan kebaikan dari Eru Ilúvatar. Sedang asyik berbincang dan istirahat, mereka dikejutkan ya dengan kemunculan kawanan para orc yang melintas tepat di belakang mereka. Untung saja mereka ini sudah bersembunyi di bawah dedahanan ini. Hampir saja ketahuan oleh salah satu orc, namun akhirnya
akhirnya Galadriel dan Theo berhasil lolos. Galadriel dan Theo pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat selagi bisa sampai muncul cahaya pertama untuk mereka melanjutkan perjalanan. Di Khazad-dûm, Durin pun membantu Elrond akhirnya ya, di belakang ayahnya secara rahasia gitu. Durin menambang terus bagian terowongan di dalam gunung ini untuk menemukan mithril yang lebih banyak. Namun setiap dia menambang, getaran itu terus ada ya teman-teman. Jadi kayak ada getaran-getaran dan kayak ada gempa bumi kecil gitu. Ditemani dengan Elrond, akhirnya mereka berdua beristirahat sejenak di sini untuk menunggu getaran batu-batu ini reda lagi ya. Di sini mereka berbincang-bincang bagaimana tentang persahabatan mereka dan bagaimana Durin seorang dwarf itu memiliki nama asli yang lainnya ya, yang hanya diungkap kepada orang-orang terdekatnya seperti ayah, ibu, saudara ataupun istri dan anak-anak. Di sini Elrond seperti tersanjung sekali ya, bahwa ia seperti sudah dianggap saudara sendiri oleh si Durin di sini. Mereka pun akhirnya melanjutkan kembali penambangan di dinding terowongan mithril ini. Akhirnya terbukalah ya satu celah yang lumayan gede untuk diintip ke sebuah tempat mithril yang banyak sekali ya teman-teman ya. Di sini ruangannya luas sekali dan penuh dengan mithril. Bentuknya mithril ini seperti akar yang bercahaya putih gitu ya teman-teman. Dan Elrond pun bingung kenapa Durin tidak menyauti ketika dipanggil, dan mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan sang raja yang mengetahui bahwa anaknya Durin itu tidak mematuhi perintahnya dan malah menambang mithril kembali. Elrond pun langsung diusir ya dari Khazad-dûm ini oleh raja. Padahal mereka berdua sudah berusaha untuk menjelaskan kepada raja bahwa mereka menemukan tambang mithril yang banyak sekali. Di ruangan ayahnya raja, Durin pun disidak ya, kenapa dia bisa tidak mau menuruti perkataan ayahnya dan malah memberontak seperti ini, membuat kekecewaan terbesar kepada ayahnya. Namun di sini Durin pun mengungkapkan isi hatinya, bagaimana ayahnya itu tidak pernah mau mempertimbangkan apapun pikiran opini dari dirinya kalau tidak berasal dari diri ayahnya itu. Jadi seperti anaknya ini tidak dianggap ataupun disepelekan oleh ayahnya. Terjadi perdebatan hebat antara raja dan anaknya di sini, karena Durin ini menyinggung tentang ibunya dan bagaimana ia sangat setia dengan sahabatnya Elrond atau elf gitu ya, membuat ayahnya kecewa kenapa tidak membela kaumnya sendiri. Namun Durin berkata yang tidak membela kaum sendiri itu ayahnya yang kolot, yang tidak mau ke masa depan, tidak mau mencoba hal baru dan masih terbayang-bayang dengan masa lalu. Jadi ayahnya sakit hati ketika dikatakan Durin seperti itu. Bahkan raja mencopot armor si Durin ya dan melemparkannya. Itu seperti armor penanda bahwa dia ini pangeran atau penerus tata kerajaan, pangeran mahkota gitulah ya. Kembali ke kaum Harfoot, Nori itu sedang enak-enak tidur dan dia dibangunkan dan dikejutkan dengan semua pohon, semua tumbuh-tumbuhan termasuk pohon apel itu sudah balik baik lagi ya, tidak mati dan menjadi subur penuh dengan buah-buahannya karena kekuatan si The Stranger tadi ya guys. Dan ini membuat bangsa Harfoot di sini senang sekali ya, mereka dapat banyak makanan, dapat banyak tumbuh-tumbuhan, dapat banyak buah-buahan yang bisa mereka gunakan untuk supply ke depannya. Poppy, sahabatnya Nori, itu sedang mengambil air dan tanpa sengaja ia melihat jejak kaki dari manusia atau orang raksasa mereka nyebutnya. Ia pun langsung pergi dengan takut ya dan mengingatkan para kawanan lainnya. Ember yang Poppy jatuhkan itu akhirnya terseret air dan ditemukan oleh cewek-cewek penyihir ini ya, yang memakai baju warna putih. Ini 3 orang penyihir ini nggak jelas ya mereka ini ya, nggak ada informasinya sama sekali, belum ada guys. Mereka bertiga ini kan muncul ya di episode yang lalu dan memang memburu mencari si The Stranger itu akan kekuatannya. Di sini pun malam sudah tiba, mereka bertiga pergi ke tempat pohon yang dimantrai oleh The Stranger itu dan mengambil bunga yang pertama kali muncul di sana. Terlihat kalau yang rambutnya pendek atau yang botak ini yang paling tengah, dia punya kekuatan paling hebat ya dari bertiga ini. Mereka pun menunjuk ke arah tempat si The Stranger itu diarahkan Sadok untuk pergi ke Greenwood. Tidak ingin dikejar oleh 3 orang yang jahat ini, Nori pun langsung keluar dari persembunyiannya dan berkata bahwa dia tidak pergi ke arah situ. 3 penyihir cewek ini pun langsung hilang ya dan tiba-tiba muncul di belakang si Nori mengejutkannya. Ayahnya Nori pun berusaha untuk menyerang salah satunya dengan sebuah tombak api. Namun segera ya yang si palak botak ini memegang api itu tanpa kesakitan ya guys ya. Diserap kekuatan apinya oleh dia dan dihembuskannya dari tangannya seperti itu. Secara tiba-tiba hancur dan meledaklah semua rumah-rumah Harfoot ini terbakar. Kekuatannya sangat jahat sekali ya guys, terlihat di sini. Mereka ini mungkin adalah pelayan Sauron ya teman-teman ya, sama seperti Adar, namun bukan Sauron tentunya. Kasian sekali ya, semua tempat, kereta, kendaraan, suplai makanan yang sudah dikumpulkan oleh Harfoot di sini terbakar oleh mereka bertiga ini. Jelas sekali mereka ini hanyalah membawa petaka ya, dan sudah pasti ada di pihak kegelapan atau yang jahat. Beralih ke tempat perkemahannya Numenor untuk menampung orang-orang yang selamat dari erupsi Gunung Doom,
Di sini terlihat Elendil itu hendak memasukkan kembali ya kudanya Isildur, karena beberapa pasukan Numenor itu akan kembali ke Numenor. Namun kudanya ini tahu bahwa Isildur belum mati dan dia nggak mau ikut untuk kembali ke Numenor. Akhirnya Elendil pun melepaskan kudanya si Isildur ya sebagai kuda liar. Ya tentunya kita sudah tahu lah Isildur nggak akan mati karena kan dia muncul di film The Lord of the Rings memotong jari Sauron. Jadi udah pasti dia akan selamat ya. Jadi nggak usah ditanyain lagi. Di sini Elendil pun dengan mukanya yang kesal berkata harusnya ia tidak menarik Elf atau Galadriel ke atas kapalnya. Di sini mukanya terlihat beda banget ya guys ya. Dia jadi marah gitu sama Galadriel. Akhirnya Galadriel dan Theo pun sampai di pemukiman ini. Theo segera mencari Bronwyn ibunya dan ternyata masih hidup, berikut juga dengan Arondir. Ya udah ketebak lah ya guys ya, namanya pemain utama pasti akan selalu selamat dari apapun. Akhirnya Galadriel pun pergi menemui Ratu Tarmiriel dan Elendil yang sedang bersiap untuk pergi kembali ke Numenor. Kapalnya sudah siap ya, namun satu kapal dan satu pasukan ditinggalkan di Shadowland ini untuk membantu. Ratu Tarmiriel menggunakan penutup kain ya untuk matanya karena kan memang dia sudah buta. Elendil di sini terlihat sedih dan marah ya karena kehilangan Isildur anaknya dan berkata mari kita tinggalkan negeri ini. Ratu Tarmiriel ini kelihatan banget masih peduli dengan orang-orang Shadowland. Di sini Galadriel sedih dan menangis ya teman-teman ya melihat semua yang terjadi. Namun dengan lantangnya Ratu Tarmiriel berkata jangan mengasihani aku Elf, kasihanilah musuh kita karena mereka tidak tahu apa yang sudah mereka mulai. Ratu Tarmiriel menjanjikan Numenor akan kembali dan bertempur bersama dan Galadriel berkata Elf akan siap. Elendil pun terlihat banget di sini masih menangis ya teman-teman ya. Dia ini masih marah dan kecewa banget Isildur anaknya mati. Akhirnya aku ketemu benang merahnya di sini. Aku bertanya-tanya kapan si Ar-Pharazôn atau sepupunya Ratu Tarmiriel ini mengambil alih sebagai Raja Numenor berikutnya. Ya inilah ya ketika Ratu Tarmiriel akhirnya malah menjadi buta dan tidak bisa memimpin lagi, maka sepupunya Ar-Pharazôn lah nantinya yang naik tahta. Ini udah pasti banget ya sesuai apa yang di novelnya. Kalau di novelnya nanti Ar-Pharazôn inilah yang nanti akan berkhianat dan membuat murka dewa-dewa Valar dan kemudian terjadilah kiamat pada Numenor. Di tempat kelompok Harfoot mereka pun membersihkan ya semua kehancuran yang disebabkan oleh 3 penyihir kurang ajar tadi malam itu ya, dan Nori memutuskan untuk memperingatkan The Stranger dan pergi ke Greenwood dan berkata bahwa 3 orang penyihir jahat ini sedang mencari The Stranger dibantu dengan Sadok, Poppy dan ibunya Nori. Kapal Ratu Tarmiriel terlihat di sini ada Galadriel, Arondir dan Bronwyn. Arondir berkata, "Apa kau percaya dengan janji Ratu Tarmiriel?" Galadriel berkata, "Tidak, aku yakin itu." Jadi Galadriel ini sudah punya firasat ya. Bronwyn pun berkata bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan ke sebuah koloni Numenor tua di ujung Gunung Anduin bernama Pelargir, di mana di sana ada tanah baru, ada air bersih dan start atau awal yang baru, kata Arondir. Galadriel berkata ia akan melaporkan tentang hal ini kepada High King Gil-galad untuk mempersiapkan apapun yang dibutuhkan perang melawan Orc. Bronwyn berkata, "Bagaimana raja kami?" Dan ini Galadriel pun terkejut ya. Ternyata si Halbrand ini berhasil selamat ya raja mereka dengan luka yang lumayan parah banget terlihat di sini. Galadriel berkata ini butuh obat elf atau elf medicine. Segera karena Galadriel akan bertemu dengan Gil-galad, ia mengajak Halbrand untuk mengobati lukanya di Lindon Elf. Segera Halbrand diteriaki ya raja oleh para orang-orang Southern Lands, dan di sini official banget ya bahwa Halbrand sudah menjadi king of this man atau raja dari manusia di Southern Land. Kembali ke Khazad-dûm tempat para dwarf. Di sini Durin sangat kecewa ya dan juga Disa terhadap keputusan ayahnya. Disa berkata bahwa raja masih memimpin, namun akhirnya Mithril itu adalah milik Disa dan Durin. Mereka akan menggalinya segera. Karena kan pada akhirnya Durin yang akan menjadi next king. Segera raja pun menutup lubang tempat galian Mithril ini dan melemparkan daun suci elf ke dalamnya. Dan ternyata jauh di dalam gua Mithril ini ada iblis Balrog ya yang berapi-api dan bertanduk ini guys. Yang kita lihat di film The Lord of the Rings yang pertama bertarung melawan Gandalf di bawah gunung, karena memang gunung itulah gunung Khazad-dûm. Gila banget ya, ternyata Balrog atau pelayan Melkor atau Morgoth ini belum mati ya. Ia di sini seperti terkurung oleh kekuatan batu Mithril ya teman-teman. Firasat aja benar ya, kalau Mithril terus ditambang nantinya akan Balrog terbebas dan kaum dwarf Khazad-dûm yang tinggal di dalam gunung ini akan mati semua. Terlihat di sini Adar dan pengikutnya bangsa Orc itu senang ya, semuanya sesuai dengan rencananya. Gunung Doom pun aktif dan Southern Lands official berubah nama menjadi Mordor, the land of Mordor, the land of darkness, the land for the Lord of the Darkness Sauron. Dan episode kali ini pun berakhir. Tersisa 1 episode terakhir ya minggu depan. Aduh gila banget ya guys ya. Minggu depan sepertinya akan ada scene Balrog lebih banyak ya guys. Memang episode kali ini fight scene-nya itu sedikit ya pertarungannya, tapi deep atau mendalam banget sih ya. Pendalaman masing-masing karakter
karakter dan hubungan mereka, serta kehilangan tanah kelahiran mereka yaitu The Southern. Sumpah ya guys ya, nggak jelas banget juga ya yang 3 penyihir dan The Stranger ini. Belum ada informasinya sedikit pun, padahal tinggal 1 episode lagi. Semoga di episode terakhir ini terungkap siapa mereka ini sebenarnya. Apakah bangsa Maya, Maiar, Valar, atau sejenis seperti Gandalf, Saruman, dan Sauron juga? Tolong di-clearkan ya nanti di episode terakhir, tolong banget, biar kita bisa tidur dengan nyenyak. Oke teman-teman, itu dia ya breakdown dan penjelasan detail dari aku. Semoga bisa membantu kalian semua. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.